Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok investor newbie, perwakilan dari Universitas Negeri Surabaya, akan mempresentasikan analisis riset investasi terhadap saham PT Itamara Nuraya Tbk. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Belva Kalista dari S1 Ekonomi. Iza Malika Nusrodinia dari Prodi Ekonomi Islam. Saya Nurul Ilmi dari Prodi Ekonomi Islam. Dari deskripsi bisnis. Di sini PT Itamara Nuraya merupakan perusahaan pabrik yang bergerak dalam bidang perdagangan besar alat laboratorium, farmasi, serta kedokteran yang mengedepankan peralatan dan perlengkapan medis berteknologi tinggi dengan target pasar yaitu PMI, puskesmas, rumah sakit, serta kementerian dan dinas kesehatan. Nah, kemudian PT Itamara Nuraya tercatat saham perdana untuk publik pada tanggal 15 Oktober 2019 dengan kode emiten IRA sebanyak saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50 per saham di Bursa Efek Indonesia. Saham tersebut merupakan 25% dari modal disetor atas seluruh saham atau company listening sebanyak 1.200.000.000 saham. Pada tanggal tersebut, yaitu tanggal 15 Oktober, saham perseroan pertama kali ditransaksikan di Bursa Efek Indonesia pada harga pembukaan yaitu senilai 374 per lembar dan komposisi kepemilikan saham yaitu PT Global Dinamika Kencana sebanyak 69,75% dan PT Neumendik Jaya sebesar 5,25% serta masyarakat yaitu 25%. Next. Dilihat dari analisis ekonomi lokal dan global, yaitu IRA mencatat kenaikan penjualan sepanjang tahun 2020 dengan mengantongi pendapatan sebesar 563,88 miliar, naik 100%,14 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019 sebanyak 281,75 miliar. Pendapatan tersebut berasal dari penjualan kepada kontributor utama, yaitu Kementerian Kesehatan, tepatnya di Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. Kemudian jumlah tersebut naik signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu 53,47 miliar. Kontribusi terbesar terhadap kenaikan pendapatan IRA di tahun 2020 disumbang oleh alat kesehatan in vitro, produk swab antigen tes sebagai penyumbang pendapatan terbesar yang tercatat sebesar 410,8 miliar, tumbuh menjadi 183,4%. Kemudian dilihat dari segmen alat kesehatan non-elektromedik steril berupa produk alat suntik AIDS pada 2020 tercatat sebesar 147,7 miliar, tumbuh menjadi 24,8%. Next. Dilihat dari tinjauan industri dan posisi keuangan, PT Itamara Nuraya ini berhasil membidik kenaikan laba. Laba bersihnya melonjak dari tahun 2020 sebesar 82,3%. 60,52 miliar dibanding perolehan laba bersih tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019 sebesar 33,21 miliar. Kenaikan tersebut bersumber dari kenaikan pendapatan IRA di tahun 2020 yang tercatat sebesar 563,89 miliar atau tumbuh sebesar 100,1%. Next. Nah, berikut ini adalah analisis keuangan PT Itamara Nuraya Tbk. Yang pertama ada rasio likuiditas. Dari analisis rasio likuiditas tersebut, Itamara Nuraya menunjukkan peningkatan pada cash ratio yaitu terlihat pada tahun 2019 ke 2020 terjadi peningkatan sebesar 31,87%. Kemudian pada quick ratio terjadi penurunan sebanyak 1,66 kali, dan pada current ratio juga terjadi penurunan yakni sebesar 1,72 kali. Kemudian untuk quick ratio dan current ratio
Saham ini mengalami fluktuasi pada tahun 2019. Dalam perusahaan, pengguna likuiditas diperlukan untuk membayar beban pokok, penjualan, dan biaya operasi. Kemudian pada rasio solvabilitas, yakni pada analisis tabel tersebut terbukti bahwa debt to asset ratio atau DAR perusahaan PT Itamara Raya Tbk mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke 2020, yakni sebesar 27%. Untuk debt equity ratio saham IRA ini juga mengalami kenaikan yaitu sebesar 82,5%. Dari tingkat pengembalian investasi di atas terbukti bahwa terjadi kenaikan yang signifikan di antara kedua rasio. Pada return on asset mengalami kenaikan sebesar 1,10%, dan pada return on equity juga mengalami kenaikan yaitu sebesar 14,77%. Kemudian pada ukuran pasar, yakni bahwa price earning ratio atau PER IRA mengalami peningkatan sebesar 15 kali dari tahun 2019 ke 2020. Pada price to book value juga mengalami peningkatan, yakni diperoleh sebesar 5,48 kali. Kemudian pada earning yield mengalami penurunan yaitu sebesar 1,34%. Next. Ringkasan investasi. Dari perhitungan PBV dan PER, yang PT Itamara Raya Tbk menunjukkan harga yang cukup terjangkau. Berdasarkan tingkat pengembalian investasi, perusahaan ini mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke 2020, sehingga memiliki prospek yang positif untuk jangka panjang. Di samping itu, saham ini mampu bertahan di tengah pandemi dan memperoleh laba yang cukup stabil pada 2 tahun terakhir. Saham ini juga telah memberikan dividen bagi investornya sebanyak 2 kali sejak IPO tahun 2019. Pada tahun 2020, membagikan dividen sebesar Rp6 per lembar dan pada tahun membagikan Rp12 per lembarnya. Sehingga dari kesimpulan tersebut, investor disarankan untuk memilih keputusan buy atau hold apabila telah memiliki saham IRA. Next. Tata kelola perusahaan. Perseroan menerapkan prinsip Good Corporate Governance atau GCG dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, perseroan telah memiliki sekretaris perusahaan, unit audit internal, komite nominasi dan remunerasi, komite audit, serta telah menunjuk komisaris independen dan direktur independen. Dengan diterapkannya prinsip Good Corporate Governance, perseroan memiliki beberapa tujuan diantaranya: 1. Mengatur hubungan antar pemangku kepentingan. 2. Menjalankan usaha yang transparan, patuh pada peraturan, dan beretika bisnis yang baik. 3. Peningkatan manajemen risiko. 4. Peningkatan daya saing dan kemampuan perseroan dalam menghadapi perubahan industri yang sangat dinamis. 5. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan. Next. Aspek kerjasama secara daring. Diskusi pertama yang kami lakukan adalah menentukan kerangka makalah kami. Setelah itu kami mencari beberapa referensi perusahaan yang ingin kami analisis, dan kemudian kami mulai menyusun topik-topik apa saja yang akan kami analisis. Setelah selesai menentukan semua topiknya, kami membagi tugas dengan membagi topik tersebut menjadi 3 bagian dan membaginya sama rata kepada seluruh anggota tim kami. Dalam proses penyelesaiannya ini, kami juga melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing kami agar makalah kami dapat tersusun lebih sempurna. Dosen pembimbing kami memberikan beberapa masukan, dan masukan-masukan tersebut selanjutnya kami jadikan acuan untuk melengkapi bagian-bagian makalah yang sekiranya masih belum sempurna. Dengan modal kerjasama tim yang baik dan bantuan dari dosen pembimbing, tim kami akhirnya dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.